Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah bagaimana cara menambahkan materi pembelajaran di Google Classroom. Caranya, kita buka Classroom kita, kemudian kita klik atau kita pilih kelas mana yang akan kita bagikan materi. Nah, berhubung di Classroom saya ini ada 3 kelas Diklat Online, kemudian kelasnya Pak Fendi, dan saya buat baru ini kelas khusus untuk tutorial hari ini. Kita buka kelasnya, kemudian kita pilih yang menu tugas kelas. Nah, di sini kita pilih ini tanda plus di pojok bawah, klik. Kemudian kita pilih yang materi. Di judul sini misalnya saya ketik judulnya tentang sesuai materi diklat hari ini, membuat materi di Classroom. Kalau untuk dipraktekkan nanti untuk kegiatan belajar mengajar, bisa saja judul ini langsung judul materinya, misalnya tentang interaksi keruangan, interaksi sosial, seperti itu. Kemudian deskripsi, di sini tulis pesan apa yang ingin disampaikan kepada siswa, misalnya pelajari materi berikut. Kemudian di sini ada topik. Nah, topik ini kalau di dalam pembelajaran bisa kita tulis KD. Ya, jadi kita klik, kemudian tambah topik. Nah, tambah topik ini karena di sini materinya untuk membuat materi di Classroom, jadi topiknya saya buat materi diklat ketiga. Nah, kalau untuk pembelajaran bisa Bapak Ibu tulis KD pembelajaran. Jadi topiknya itu KD, judulnya nanti judul materi pembelajaran apa yang akan di-share. Kemudian klik simpan. Nah, ini topiknya sudah masuk ke materi diklat ketiga. Selanjutnya, untuk menambahkan materi itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita bisa memberikan materi kepada siswa itu berupa file PDF atau file Word. Yang kedua, bisa berupa video dari YouTube. Yang ketiga, yaitu bisa berupa link. Link atau tautan ini bisa kita ambil misalnya link dari Wikipedia, kemudian bebas ya dari Google atau link-link yang lain. Nah, kalau sudah, kita pilih tanda tautan ya, ini kan tanda tautan atau tanda link, kita pilih, klik. Yang pertama, kita mencoba untuk memberikan materi berupa file atau berkas. Nah, misalnya e-book ataupun PowerPoint atau PDF, bebas ya. Gambar, pokoknya yang berupa berkas. Nah, misalnya ini, misalnya ya materinya berupa, misalnya saja ini, langsung diklik. Nah,
Ini hanya misalnya saja ya Bapak Ibu, contoh. Jadi kalau sudah masuk, jadi materi yang saya share kepada siswa yaitu materi tentang atau materinya berupa PDF. Kalau sudah, kita klik yang tanda panah. Nah, di sini di menu tugas akan muncul materinya sudah diposting. Materi yang sudah berhasil kita posting ini juga akan muncul di menu forum, atau anggap saja ini beranda. Jadi segala sesuatu aktivitas guru saat mengunggah materi tugas juga akan otomatis muncul di bagian forum. Jadi siswa juga akan melihat. Selain itu juga pasti ada notifikasi di classroomnya anak-anak bahwa kita sudah menambahkan materi. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana cara kita memberikan materi pembelajaran di classroom yang bersumber dari YouTube. Caranya kita buka YouTube dulu. Kalau kita punya channel sendiri, tinggal dipilih saja. Misalnya ini channel saya ya, mau yang mana materinya, dibuka. Kemudian ini ada tanda bagikan, diklik saja. Mau dibagikan di mana? Langsung kita pilih yang classroom, klik. Kemudian link ini mau dibuat sebagai apa? Tadi kan ini kita membuat materi, jadi pilih yang materi. Baru judulnya, misalnya judulnya tentang, kalau saya tadi membuat materi di classroom. Deskripsinya misalnya simaklah video tutorial berikut. Nah, topiknya kita pilih apakah materi yang akan kita share ini masih berkaitan dengan topik yang pertama tadi. Kalau iya berarti tinggal pilih. Misalnya kalau pembelajaran video yang kita masukkan ini termasuk KD yang mana, karena nantinya di classroom Bapak Ibu itu akan banyak materi, akan banyak tugas. Jadi biar tidak bingung, intinya topik itu untuk membedakan, memisahkan, memberikan tanda biar tidak nyampur jadi satu, bingung. Kalau ada topiknya nanti siswa juga enak untuk nyari-nyari materinya, tugasnya. Oh ini masuk KD ini, seperti itu. Karena materi yang saya share ini masih berkaitan dengan topik yang tadi, jadi saya langsung pilih topik yang tadi. Misalnya ini topik baru atau Bapak Ibu itu mau mengunggah materi KD baru lagi, berarti tinggal pilih yang tambahkan topik. Paham ya Bapak Ibu? Jadi saya langsung saja klik topik yang pertama tadi karena masih berkaitan sama, yaitu tentang materi diklat. Lalu kita klik simpan. Jadi YouTube tadi atau video tadi akan otomatis masuk ke classroom kita, seperti itu. Kalau sudah, kita sudah bisa mengirim link materi tugas ini ke siswa. Sebelum kita kirim, kita juga bisa menjadwalkan kapan materi ini akan di-share. Jadi materi yang ada di classroom ini kelebihannya bisa dijadwalkan, artinya mau di-share kapan itu bisa kita tentukan sendiri. Misalnya IPS masih hari Senin,
Nah, sekarang hari Sabtu, mumpung longgar waktunya, saya mau bikin materi dan tugas dulu untuk anak-anak. Siapa tahu nanti Senin saya sibuk seperti itu. Nah, itu kelebihannya. Jadi meskipun dibikin hari Sabtu, itu akan muncul di classroomnya anak-anak tetap hari Senin sesuai yang kita jadwalkan. Caranya bagaimana? Kita pilih titik 3 di pojok atas ini. Kemudian kita pilih jadwalkan. Nah, di sini ada jadwalkan untuk kapan, seperti itu. Kita pilih ya. Misalnya hari Senin. Jam, kalau mau nyeting pilih yang ini bawah. Misalnya jam IPS jam 8 mulainya 8.20. Kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik jadwalkan. Jadi ini tampilan di materi classroom kita. Kalau dijadwalkan, ini warnanya akan menjadi abu-abu, tandanya itu belum dikirim, seperti itu. Tapi misalnya kita mau langsung membagikan di jam pelajaran itu juga, bisa kita edit. Jadi yang tadinya dijadwalkan misalnya nggak jadi ya langsung hari ini, kita edit saja. Caranya klik tanda ini titik 3, kemudian edit. Nah, kita tinggal pilih tanda silang jadwalkan ini saja, kita klik. Nah, berarti di sini materi yang akan kita share akan langsung di-share saat itu juga, tidak perlu dijadwalkan. Kemudian kita klik tanda panah atau kirim. Nah, kalau materi langsung dikirimkan itu warnanya biru. Jadi ini sudah masuk di classroom anak-anak. Misal ada pertanyaan, bagaimana jika saya tidak punya channel YouTube, Bu, mau mengambil materi dari YouTube orang lain? Kita coba saja ya. Jadi misalnya mau mengambil materi dari channel YouTube orang, sekalian nanti saya coba bikin topik baru. Caranya sama saja dengan yang tadi. Kita buka YouTube dulu. Kemudian klik materi yang akan kita bagikan, misalnya tentang proklamasi. Kita pilih videonya sama dengan kayak yang tadi ya Bapak Ibu. Klik bagikan, kemudian pilih yang classroom, pilih buat materi. Nah, judulnya materinya tentang proklamasi, deskripsinya topiknya. Karena ini sudah tidak nyambung dengan topik yang pertama tadi, misalnya kalau di pelajaran sudah beda KD, kita langsung tambahkan topik. Misalnya tentang apa ini topiknya? Tentang sejarah. Kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis di sini topiknya sudah masuk topik sejarah. Lalu kita pilih kirim.
Kita coba tanpa dijadwalkan ya, karena tadi kan sudah tahu caranya bagaimana kalau mau menjadwalkan sebuah materi atau tugas. Kirim. Kita cek Classroom kita, apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi, ini ada pembedanya yang saya maksud, ada batasnya ya kan. Jadi lebih mudah. Soalnya nanti kedepannya setiap topik itu ada beberapa materi, kemudian di sini bisa ditambahkan lagi beberapa tugas. Bayangkan kalau tidak kita buat topik itu kan akan nyampur semua jadi satu. Jadi lebih baik harus menggunakan topik memang per KD kalau di pelajaran. Jadi misalnya topik sejarah, ini materinya proklamasi, nanti di bawahnya ada lagi tugasnya, PR-nya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu terkait menambah materi yang bersumber dari YouTube. Untuk selanjutnya yaitu menambahkan materi dengan menambahkan link. Nah, di sini link itu bebas ya. Mungkin kita punya website sendiri, punya blog sendiri yang materinya sudah kita upload di blog kita. Jadi kita tinggal ngopi linknya dan dimasukkan di Classroom ini. Atau mungkin dari artikel, misalnya tugas bahasa Indonesia untuk menganalisis sebuah artikel. Kita tidak perlu ngetik ulang artikel biar sumbernya juga lebih akurat. Kita langsung saja share link artikel dari Google ke Classroom kita. Caranya sama, kita kembali ke kelas, kemudian klik, kemudian pilih tugas, lalu sama pilih tanda plus, pilih materi tentang peristiwa sebelum proklamasi. Kemudian untuk topik, karena ini tentang proklamasi dan di Classroom tadi saya sudah punya 2 topik, jadi bisa pilih masih berkaitan dengan topik yang sejarah. Saya pilih sejarah, kemudian simpan. Nah, bagaimana cara menambahkan link? Caranya kita klik tanda ini, tanda tambahkan link, klik, kemudian pilih link. Nah, tambahkan link ini dari mana ya? Dari misalnya saya buka dulu Google materi tentang peristiwa Rengas Dengklok. Coba kita pilih yang ini, Wikipedia. Nah, ini misalnya yang akan kita bagikan ke anak-anak. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita ngopi link? Kita ini tahan di sini. Kemudian pilih tanda ini, copy ya atau salin. Nah, otomatis link ini sudah tersalin, kita paste di Classroom tadi. Nah, di sini kita tahan, kemudian paste, lalu kita tambahkan. Ini sudah otomatis Wikipedia tadi tentang peristiwa Rengas Dengklok sudah masuk di materi Classroom kita. Kemudian klik kirim. Nah,
ini. Sudah masuk di topik sejarah. Nah, jadi tadi adalah cara menambahkan materi di Classroom menggunakan 3 pilihan. Yang pertama, kita melampirkan file PDF, bisa PDF atau Word. Kemudian yang kedua, langsung membagikan dari YouTube. Dan yang terakhir tadi kita copy paste link. Demikian materi hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang bagaimana cara kita memberikan tugas atau menambahkan tugas. Memberikan tugas ini juga nanti ada banyak macamnya ya Bapak Ibu. Jadi hari ini cukup cara menambahkan materi saja. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian selamat mencoba. Semoga berhasil. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.